Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anastasia Nurmahmudah, NIM E 2019 1132 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan mereview 3 video dari teman saya mengenai konsep dasar Islam, ekonomi Islam maksudnya. Yang kedua yaitu perhitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir uang dan fungsinya. Nah, video ini diajarkan sebagai tugas UTS mata kuliah Ekonomi Masyarakat Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Video yang pertama, saya akan mereview video dari Sustitusi Aprilia NIM E 2019-13 mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Nah, dalam videonya ia membahas mengenai ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia, bagaimana ia memenuhi kebutuhannya dan cara memuaskannya. Lalu perbedaan apa sih ekonomi dengan ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam ini definisinya hampir sama dengan ilmu ekonomi, namun ada tujuan falah yang membedakannya. Apa sih falah? Falah itu adalah kemenangan zahir dan batin. Lalu di videonya juga membahas mengenai letak perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Apa sajakah? Nah, di sini saya akan membahasnya secara perbedaan yang mendasar saja antara yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang pertama dari segi sumber, ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sedangkan ekonomi sosialis dan kapitalis ini itu bersumber hanya pada pemikiran manusia dan pengalaman saja. Lalu ada sifat kesejahteraan dari ekonomi Islam ini terletak pada jasmani dan rohani, sedangkan ekonomi sosialis dan kapitalis itu terletak hanya pada jasmani saja. Lalu pengakuan kepemilikan, ekonomi Islam ini mengakui hak kepemilikan individu dan umum, sedangkan ekonomi kapitalis hanya mengakui kepemilikan secara individu saja. Lalu ekonomi sosialis ini hanya mengakui kepemilikan secara umum. Nah, di videonya juga membahas mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keesaan Allah. Yang kedua ada as-siddiq dan amanah, rasa jujur dan tanggung jawab. Lalu ada pengakuan hak milik individu dan umum. Lalu ada at-tawazun yaitu keseimbangan. Lalu ada al-adalah adil, dan yang terakhir yaitu at-ta'awun yaitu tolong menolong. Nah, prinsip ekonomi Islam itu terbebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Lanjut, di menit terakhir video, ia juga membahas mengenai beberapa karakteristik ekonomi Islam. Jadi saya akan menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam. Sebenarnya itu ada 8, namun saya sebutkan hanya 3 saja. Yang pertama adalah ekonomi Islam ini terikat pada akidah, syariah, dan akhlak. Lalu ada larangan maisir, gharar, dan riba. Dan yang terakhir yaitu mengenai petunjuk investasi dan lain sebagainya. Oke, kita akan ke review yang kedua, yaitu review video dari teman saya, yaitu Tria Fatma Febriani, NIM E 2019-1139 mengenai perhitungan pendapatan nasional. Nah, di videonya ia membahas mengenai pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Jadi pendapatan nasional adalah nilai output akhir suatu negara dari semua produk barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun. Nah, di videonya ia juga membahas mengenai konsep pendapatan nasional. Apa saja? Yang pertama ada produk domestik bruto atau yang disingkat GDP, yaitu jumlah produksi baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi
dalam batas wilayah atau negara dalam kurun 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri dikurangi pendapatan masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu Produk Nasional Bruto atau yang disingkat GNP. GNP adalah nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu penduduk negara nasional dalam kurun 1 tahun, termasuk barang yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumus GNP sendiri adalah pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Konsep yang ketiga yaitu Produk Nasional Neto atau yang disingkat NNP. Jadi NNP ini adalah Produk Nasional Kotor dikurangi penyusutan barang modal. Rumus NNP sendiri adalah NNP sama dengan GNP dikurangi D dalam kurung disvariasi penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau yang disingkat NNI. Jadi NNI ini adalah jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa atas kepemilikan faktor produksi. Nah, rumus NNI sendiri adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan ke orang lain. Konsep yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau disingkat PI. Jadi PI ini adalah jumlah pendapatan yang diterima orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diterima masyarakat tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, rumus dari PI sendiri adalah NNI dikurangi laba yang ditahan, lalu iuran, lalu dikurangi pajak perusahaan ditambah transfer payment. Nah, transfer payment sendiri adalah penerimaan yang bukan dari balas jasa produksi, melainkan pengisian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh dana pensiun, lalu tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu disposable income. Nah, disposable income ini adalah pendapatan yang siap digunakan untuk konsumsi dan selebihnya akan digunakan menjadi tabungan atau disalurkan ke investasi. Nah, rumus disposable income sendiri adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Apa sih pajak langsung itu? Jadi pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan ke orang lain. Ada beberapa manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara dalam skala tertentu. Lalu yang ketiga, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara dan lain sebagainya. Nah, di videonya ia juga membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, macam-macamnya itu ada metode pendekatan nilai produksi, rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya sampai PN dikali QN. Lalu yang kedua yaitu metode nilai pendapatan, metode pendekatan nilai pendapatan, rumusnya yaitu Y sama dengan B plus I plus F plus T. Lalu ada pendekatan nilai pengeluaran yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung plus dalam kurung X dikurangi M. Jadi pendapatan nasional dalam perspektif Islam itu harus mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Lalu yang kedua itu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, lalu harus mengukur tingkat penyebaran pendapatan individu dalam rumah tangga. Adapun sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu sedekah, infak, lalu ada ghanimah, lalu ada usur, ada haraj, lalu ada zakat dan lain sebagainya. Oke, review yang terakhir kita akan mereview video dari teman saya yaitu Nurfadia Dwi Amalia EDU 2019-1116 mengenai uang dan fungsinya.
Jadi dalam videonya yaitu uang adalah benda yang diterima masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Lalu di videonya ia juga membahas mengenai jenis-jenis uang berdasarkan pembuatannya, yaitu uang logam, yaitu uang yang dibuat dari logam seperti emas, perak. Lalu ada uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari kertas. Lalu ada jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya, ada uang katal, yaitu uang yang wajib diterima di masyarakat sebagai alat tukar. Lalu ada uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum seperti giro, cek, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis-jenis uang menurut nilai. Yang pertama ada uang penuh, di mana nilai uang itu sama dengan nilai barang, contoh yaitu emas, lalu perak. Lalu ada uang tanda, di mana nominal yang tertera pada uang itu lebih besar dari bahan pembuatan uang itu sendiri. Nah, di videonya ia juga membahas mengenai fungsi-fungsi uang. Jadi fungsi uang ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Adapun fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar, lalu sebagai alat satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan. Lalu fungsi turunan uang sendiri yaitu sebagai alat pembayaran sah, lalu sebagai alat pembayaran utang, lalu sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong ekonomi. Lalu fungsi uang menurut ekonomi Islam itu seperti apa? Jadi fungsi uang dalam ekonomi Islam itu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Demikian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.